Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Amalia. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan dengan NIM 20505241014. Di sini saya akan menjawab semua pertanyaan dari tugas-tugas yang telah diberikan pada minggu lalu dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, ada norma agama. Norma agama memiliki sanksi berupa dosa dan mendapatkan hukuman di hari akhir nanti. Nah, norma agama ini mendapatkan sanksinya setelah manusia telah meninggal. Nah, itu sanksi akan diberikan. Lalu ada norma kesopanan. Sanksi yang dapat diberikan oleh seseorang yang melanggar norma kesopanan ialah akan mendapatkan sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan di suatu daerah tersebut. Yang ketiga ada norma hukum. Norma hukum memiliki sanksi jika seorang melanggar hukum tersebut, ia akan mendapatkan hukuman atau denda atau bahkan kurungan penjara. Hal ini ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau berwajib. Lalu yang terakhir ada norma asusila. Sanksi yang dapat diberikan oleh seseorang yang melanggar norma asusila ini ialah sanksi sosial, yaitu dikucilkan di dalam masyarakat sehingga ia tidak memiliki tetangga atau siapapun itu yang ada di dalam masyarakat. Lalu pertanyaan yang kedua ialah pengertian dan penggolongan hukum. Pengertian hukum. Hukum ialah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Lalu kita akan membahas penggolongan-penggolongan hukum. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu penggolongan hukum tertulis dan penggolongan hukum tidak tertulis. Nah, di penggolongan hukum tertulis dibagi menjadi dua lagi, yaitu penggolongan hukum tertulis yang terkodifikasi dan penggolongan hukum tertulis yang tidak terkodifikasi. Nah, yang kedua ada penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada penggolongan hukum undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, lalu ada hukum ilmu. Lalu selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, lalu yang kedua adalah hukum yang mengatur. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nah, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya ini dibagi menjadi 3, ada hukum nasional, hukum internasional, dan juga hukum asing. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Nah, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya ini dibagi menjadi 3, yaitu ius constitutum atau hukum positif, lalu yang kedua adalah ius constitudeum atau hukum negatif, dan yang ketiga adalah ius naturale atau hukum alam. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya ada 2 loh. Yang pertama ada hukum objektif dan yang kedua adalah hukum subjektif. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan isinya. Nah, penggolongan hukum berdasarkan isinya juga ada 2. Yang pertama adalah hukum publik atau hukum negara, dan yang kedua adalah hukum privat. Lalu, dari penggolongan hukum tersebut, ini adalah yang terakhir, adalah penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya ini dibagi menjadi 2, ada hukum material dan hukum formal. Lalu pertanyaan ketiga adalah lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya. Nah, lembaga peradilan di Indonesia ini ada banyak sekali. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, lalu ada Mahkamah Konstitusi, lalu ada Komisi Yudisial, lalu ada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan yang terakhir adalah Pengadilan Agama.
Pertanyaan yang keempat ialah bagaimanakah sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Sikap warga negara ialah menaati hukum yang berlaku di Indonesia sehingga menciptakan tatanan kehidupan yang nyaman serta aman. Lalu juga setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia supaya terjadi ketertiban dan kenyamanan pada suatu bangsa Indonesia. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawaban saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.